Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait media ajar yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Freti Budiarti dengan NASNIM 050. Dan saya Asinja Ambara Alicia dengan NASNIM 044 dan rekan saya. Dan saya Afrika Nina Isrin dengan NASNIM 016. Di sini, kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan terkait media ajar yang kami buat. Di sini, kita mendapatkan materi yaitu pelatihan. Pelatihan yang kita ambil yaitu pelatihan menjahit dengan memperkenalkan pola-pola pada penjahit pemula. Nah, seperti ini contoh media ajar yang kami buat. Jadi, di sini kita membuat media ajar papan magnetik. Nah, di sini kami itu memperkenalkan suatu pola untuk penjahit pemula yaitu dress bersama dengan celana. Jadi di sini kita memudahkan untuk penjahit pemula agar mereka bisa membuat pola sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi papan magnetik ini tujuannya agar pola yang dibuat sama penjahit pemula ini tidak geser-geser saat mereka membuat polanya. Dan tidak mudah hilang karena di sini sudah ada magnet ya guys. Jadi tinggal ditempel aja polanya di sini. Jadi ini yang warna-warna itu adalah magnetnya. Nah, ini dia papan magnetik jika seorang penjahit pemula ingin menambahkan kain di bawah bagian polanya seperti ini. Ini kainnya. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana sih caranya menggunakan papan magnetik ini. Yuk kita lihat video selanjutnya. Baik, di sini kami ingin memperkenalkan media ajar papan magnetik dengan bahan dasar triplek dan seng yang dilapisi dengan kertas minyak berwarna dengan menambahkan elemen di dalamnya yaitu magnet sebagai alat bantu untuk menempelkan pola yang dibuat. Jadi yang pertama itu adalah pola untuk celana pada bagian depan. Kalau ini di sebelah kiri. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini pola untuk menjahit celana. Seperti ini belum lengkap ya karena masih ada beberapa lagi untuk melengkapi jahitannya. Ada juga di sini pada bagian resleting. Seperti ini. Lanjut selanjutnya itu kita memasang pada bagian di sini sabun. Ini sudah tertempel pada bagian ikat pinggang. Jadi ini tuh pada bagian pinggang waktu kita memasang ikat pinggang itu tuh berbeda ya guys jahitannya, soalnya ini tuh namanya bagian uknat, beda jahitannya dengan pada bagian betis dan lutut. Baik, langkah selanjutnya yaitu di sini saya akan memperkenalkan pola basic yaitu membuat dress untuk baju anak-anak. Jadi yang pertama kita akan membuat bagian atas terlebih dahulu. Jadi di sini kita ada pola. Nah, polanya ini kita dibagi menjadi dua, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, jadi yang pertama kita itu menempelkan di bagian kanan terlebih dahulu. Dan di sebelah kiri. Nah, untuk kalian yang bertanya ini kenapa dibagi dua? Nah, dibagi dua ini di sini gunanya untuk memberikan kancing pada bajunya nanti.
Nah, bisa dilihat ya polanya ini seperti ini. Sudah terlihat kan bentuk bajunya itu seperti apa. Nah, kita lanjut untuk bagian samping. Nah, kalian ini bisa menggunakan dua opsi. Nah, jadi di sini kita ada opsi untuk resleting. Jadi untuk resleting ini untuk polanya seperti ini, dan untuk kan ini kalian bisa menggambar di sini dalam bentuk pentil seperti lingkaran-lingkaran. Nah, ini kan sudah terlihat kan, jadi seperti ini contohnya kalau kalian menggunakan kancing. Nah, lanjut ke pola berikutnya, yaitu kita akan memberikan di bagian bawah baju agar bajunya nampak terlihat indah. Nah, teman-teman, apakah sudah terlihat gambaran pola untuk bajunya? Kita lanjut untuk di bagian lengan. Nah, jadi di sini ini bajunya itu bisa dua opsi. Jadi ini bisa tanpa lengan. Nah, kalau misalkan tanpa lengan ini seperti ini gambarannya. Nah, lalu kalau misalkan kalian ingin membuat baju tapi ingin ada lengannya, nah ini ada kita maksimal. Kita paskan dulu ya. Dan untuk gambar bajunya ini bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini bisa kalian bentuk dalam bentuk kemeja ataupun dalam bentuk kemeja tapi crop top, ataupun yang lainnya. Ini juga bisa terlihat ataupun bisa dalam bentuk jaket gitu. Nah, lalu misalkan kalian pengen di bawahnya kayak ditambahin celana, entah itu dibuat dress, entah itu dibuat top. Nah, jadi di sini kita ingin membuat baju dan di bawahnya itu ada rok. Nah, ini untuk pola roknya ya teman-teman. Jadi itu lebar. Jadi di sini kita membuat rok yang sangat lebar untuk di bagian samping. Jadi kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini ini gambaran untuk bajunya jika dikasih rok. Nah, di sini kita ini ada sabuk. Nah, sabuknya itu polos. Jadi kita tempelkan di bagian sini. Nah, ini bisa gini ya kalian. Kalau ini kan bisa terlihat seperti dress ya. Tapi kalian masih kayak kenapa sih ini bajunya polos? Nah, kalian bisa menambahkan kita di sini. Nah, teman-teman, jadi untuk pola bajunya itu sudah bisa terlihat. Nah, begitu cantik ya teman-teman. Jadi kalian dalam satu pola ini kalian bisa membuat berapa macam baju. Yang pertama, kalian bisa membuat baju crop top dengan tanpa lengan. Nah, jadi di sini itu bajunya bisa buat kaos ataupun kemeja ataupun kayak sekarang yang lagi tren itu bahan rajut. Nah, itu bisa. Terus yang kedua ini bisa ditambah lengan. Jadi misalkan kalian mau jualan baju tapi khusus untuk yang muslimah ini bisa. Kalian tinggal menambahkan lengan di bagian kanan dan kirinya. Nah, misalkan kalian juga mau buat dress. Nah, ini bisa. Kalau dilihat seperti ini, kalau dari jauh ini terlihat seperti dress ya teman-teman, bukan seperti baju atasan dan bawahan. Tapi kalau lebih detailnya ini adalah atasan dan bawahan. Nah, dan bawahan di sini ini adalah rok. Nah, roknya ini kalian bisa dibuat terpisah juga tanpa adanya baju. Tapi di sini kita membuat secara tergabung sehingga bajunya akan seperti ini.
Nah, kalian ini bisa menambahkan aksesoris tertentu. Nah, di sini kan kita tidak menambahkan saku di bagian kanan dan kirinya. Jika kalian ingin menambahkan saku, kalian tinggal membuat pola saku terlebih dahulu. Nah, di bagian sininya misalkan kalian suka yang rok yang rame, nah kalian bisa menambahkan pita-pita di sininya. Ini sesuai sekreatif mungkin kalian. Atau bisa juga dibuat model twist. Ya, dan juga bisa dibuat sepan. Jadi kalian tinggal menyesuaikan polanya itu seperti apa. Nah, dan untuk misalkan kalian nih bagi pemula, kalau misalkan kayak gini, apakah bisa di bawahnya itu ditambahi kain? Nah, itu sangat bisa ya teman-teman. Jadi ini mempermudahkan untuk pemula. Jadi kalian itu menambahkan kain, terus setelah itu kalian tinggal ini menggambar polanya di bagian kainnya, tinggal gunting-gunting tanpa kalian takut polanya itu tergeser-geser. Nah, ini adalah contoh bagi kalian yang ingin menambahkan kain di bawahnya untuk menggambar pola. Jadi yang pertama itu kalian siapkan kain dulu. Nah, terus setelah itu kalian ukur sesuai dengan ukuran bajunya. Nah, di sini kita paskan dulu ya di bagian papan magnetiknya. Agar kainnya tidak kemana-mana, kalian bisa memberikan magnet di kanan atas dan ya bagian kanan dan kiri atas. Nah, yang pertama itu kita akan membuat pola baju terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ya kita buat pola baju terlebih dahulu. Nah, di sini kalian itu bisa langsung menggambarkan polanya. Nah, tipsnya kalian itu menggunakan kapur. Nah, jadi tinggal kalian gambar seperti ini. Sesuai ikuti dengan pola yang sudah ada. Nah, nanti itu pas kalian diambil itu kan sudah ada ya gambar polanya. Nah, itu lanjut ke bagian sini. Nah, iya, sisi kanan dan sisi kiri digambar lagi menggunakan kapur. Nah, terus setelah itu kalian itu bisa mengguntingnya atau bisa digambar di kain lain untuk di bagian kerahnya. Nah, kalian misalkan kayak mau di sini kan udah ada gambarnya ya. Kalian ini agak jarain ya, karena kan nanti dipotong. Kalian digambar lagi. Nah, tipsnya ini gambarnya itu gak harus kayak teratur. Kalian bisa kayak gambarnya di sini, di sini, di sini. Karena nanti itu kan pasti kayak udah tahu kan ya dijahit. Nah, ini gambarnya seperti ini ya, biar terlihat jelas. Anggap saja ya teman-teman ini gambarnya. Nah, dan di sini gambarnya. Misalkan kalian mau gambar di sini itu gak apa-apa. Karena nanti itu kainnya bakalan dipotong. Nah, terus kita lanjut di bagian kancing atau resleting. Nah, kalian itu bisa menggambarnya di sebelah sini. Yang penting kalian itu masih ada jarak kain untuk dipotong. Jadi itu nanti kalian itu motongnya tidak ngepas ya, biar nanti pas dijahit itu rapi gitu. Soalnya kalau misalkan ngepas kan mana yang mau dijahit untuk ditekuk kainnya itu. Nah, di sini. Terus setelah itu kalian pengen di bagian sini itu ada lengannya. Nah, kalian itu bisa tambahin misalkan nah ini kainnya itu udah penuh. Nah, jadi kalian itu bisa buka dulu kainnya. Bisa dibuka dulu. Setelah itu kayak digeser yang sudah ada gambarnya dengan yang tidak ada gambarnya. Nah, di sini adalah untuk bagian lengan kanan. Lanjut untuk lengan kiri. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi itu kalian gambarnya itu gak harus kayak sama kayak gini, gak apa-apa. Kalian kayak gini nanti kan kalian udah tahu. Nah, terus setelah itu dilanjut. Nah, ini ya gambarannya ya. Kalau misalkan anggap saja ini sudah gambar, ini gambar lengan, ini gambar lengan, terus ini gambar pola bajunya, terus ini gambar resleting, dan ini untuk gambar kerahnya. Nah, kalian itu bisa memodifikasi selain pola-pola yang sudah kita praktekkan ini. Nah, itu dia teman-teman caranya menggunakan papan magnetik dengan pola-pola yang sudah kami buat. Dan harapannya dari kami dengan adanya media ajar dapat membantu penjahit pemula untuk memperkenalkan pola jahitan dan membantu mereka mempermudah mereka untuk membuat pola. Dan apabila ada kata yang tidak sama, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.